Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah berkenan membimbing, memberikan petunjuk, inayah, sehingga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, kekasih kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi yang diutus oleh Allah itu memiliki doa yang mustajab. Semua nabi. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi telah menggunakan doa itu di dunia ini. Terutama ketika para nabi itu terdesak, terkepung, terancam, maka para nabi itu akan menggunakan bekal doa yang Allah berikan. Kecuali saya, kata Rasulullah, wa inni ikhtabat, kalau saya doa itu saya simpan. Adapun cobaan, ancaman, bahkan perencanaan pembunuhan saya hadapi, dan saya tidak kunjung menggunakan doa yang Allah berikan kepada setiap nabi itu. Kenapa engkau tidak gunakan ya Rasulullah? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku diizinkan Allah kelak memberikan syafaatku kepada umatku. Bayangkan itu, Pak. Nabi rela menelan, menerima, sabar seluruh ancaman, diperangi, mau dibunuh, dihina. Beliau tidak menggunakan doa itu hanya karena syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku diizinkan Allah memberikan syafaatku kelak di hari kiamat. Siapa dari umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Kata beliau, fahiya nailatun insyaallah. Seluruh umatku akan dapat syafaatku dengan satu syarat. Man mata minhum la yusyriku billahi syai'a. Meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Meninggal dengan membawa iman, membawa Islam, insya Allah syafaat Nabi Muhammad menanti kedatangan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan mendapatkan nasihat penting dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama besar, seorang murabbi, seorang yang bisa menuntun kita untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab beliau. Kata beliau pada kesempatan hari ini, "Walladzi 'alaihi al-mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'lil awamiri wajtinabil maharimi mulazamatu dzikri lillah. Fa'alaika bihi ayyuhal murid fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makanin bil qalbi wal lisan." Kata beliau, seorang murid kita ini, murid, seorang muslim murid yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bapak sholat, jauh-jauh ikut pengajian, baca Quran, zikir, tujuannya apa? Ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita punya tujuan yang sama.
Nah, orang yang memiliki keinginan itu dalam bahasa Arab disebut murid. Diambil dari kata arada yuridu iradatan muridan wa muradan, yaitu orang yang memiliki keinginan, itu diistilahkannya dengan murid. Dan itu jadi bahasa Indonesia. Anak sekolah di SD disebutnya murid, orang anak yang mau belajar. Nah, kita yang ingin menggapai ridha Allah, beliau bahasakan dengan istilah murid. Kata beliau, orang yang ingin menggapai ridha Allah setelah ia melaksanakan apa yang diwajibkan, kemudian meninggalkan apa yang diharamkan. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, seorang murid itu adalah orang yang paling taat dalam melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian orang yang paling taat untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu apa yang membedakan murid yang satu dengan yang lain? Ini kan saya yakin yang hadir di sini sholat 5 waktu semua. Yang hadir di sini insya Allah semampunya untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang membedakan kita apa? Dan itu menjadi patokan pembeda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Zikrullah. Kemampuan seorang murid untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli hal, dalam setiap waktu, wa fi kulli waqtin, di setiap waktu, di setiap kondisi, di setiap tempat, bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Maksudnya gimana, Pak? Saya sedikit cerita. Tahun sekitar 2012 di Mesir, ya, dampak dari konflik di Syria atau Suria, kita nyebutnya Suria, itu ulama-ulama besar sebagian keluar dari Damaskus, dari Syria. Tujuannya rata-rata ke Turki, ke Mesir dan negara sekitar. Saya dapat kabar di Mesir ada seorang ulama dari Syam, dari Syria, muda, tinggal di Kairo. Ini ilmunya luar biasa, pakar dalam bidang ilmu usul fikih. Sehingga kami pun mencari, saya dengan guru saya dari Maroko, Syekh Mustafa Buhaira, dapat info itu. Akhirnya kami datangi beliau. Beliau tinggal di satu rumah dan kami minta izin untuk ngaji dengan beliau. Alhamdulillah beberapa kitab kami hatam dengan beliau dalam rentang waktu 3 bulan. Namun kemudian di tengah perjalanan saya bertanya, Syekh, namanya Syekh Dr. Muhammad Darwish. Saya bertanya sama beliau, saya sebetulnya antum itu tujuannya mau kemana sih? Apa memang mau tinggal di Mesir sementara waktu konflik di Syria atau gimana? Oh enggak. Saya ini sebetulnya transit di sini. Mau kemana? Ke Indonesia. Saya baru, ke Indonesia? Loh, saya orang Indonesia sih. Iya, saya itu diminta Profesor Doktor ya, Hasan Hitu. Bapak kalau mungkin belum pernah dengar, ini saya anggap ulama paling besar yang ada di Indonesia tapi orang banyak nggak kenal. Namanya Profesor Doktor Hasan Hitu. Punya sekolah tinggi di Cianjur, namanya Sekolah Tinggi Islam Imam Syafi'i. Ini karyanya, Pak, hari ini penulis hukum fikih terbesar yang belum dicetak sampai hari ini. Karyanya itu sudah hampir ratusan jilid, Pak. Luar biasa sekali. Dan saya punya beberapa referensi bukunya. Beliau ini ngundang Syekh Muhammad Darwish untuk ngajar di sekolah tingginya di Cianjur. Langsung saya tanya, kenapa tidak berangkat-berangkat? Ya biasa Pak, birokrasi kita yang sulit. Saya tanya, di mana di Cianjur? Kebetulan kami saat itu diamanahi sebagai ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Islam Cabang Mesir. Ya. Itu alhamdulillah kedekatan kami dengan pihak KBRI itu cukup dekat. Ya sudah, coba saya bantu. Walaupun sayang, pengennya sih beliau sama kami aja di sana biar saya bisa belajar lagi. Tapi sayang dengan keluarganya dan
pasti beliau juga yang di pondok pesantrennya juga butuh beliau. Akhirnya singkat cerita, intinya adalah orang yang mau ngundang beliau itu harus menyiapkan tiket PP, itu maknanya. Kemudian harus punya uang di rekening sekian puluh juta, macam-macam birokrasinya itu. Itu yang nggak dipahami oleh beliau sebagai orang Arab yang nggak terlalu birokrat, itu mahamin poin-poin itu nggak ngerti. Ya sudah, akhirnya saya yang gerak. Singkat cerita Pak, dalam perjalanan saya mengurus visa beliau untuk sampai ke Indonesia, itu beliau selalu ikut dengan saya. Dan dalam setiap waktu saya tidak pernah tidak dengar beliau itu selalu berkata, selalu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Setiap waktu. Sampai pada waktu saya ke KBRI, kami kekurangan berkas, harus fotokopi. Sedangkan waktu itu sekitar tinggal setengah jam lagi. Saya minta beliau, Syekh antum duduk aja di sini biar saya yang lari ngejar tempat fotokopian. Enggak, saya temenin. Itu begitu sama saya, tapi lari sih ya. Iya lari kita. Mau nggak mau la ilaha illallahnya makin terdengar itu Pak. Jadi begitu lari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau saya boleh ngitung, nggak boleh saya bohong, mungkin ada 10.000 kali itu Pak, dari pagi sampai sore saya ngurus sama beliau. Dan itu selama 3 hari nggak pernah lepas. Bayangkan itu Pak, bagaimana orang mampu mengingat Allah, membasahkan lisannya mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Kalau enggak ya Allah. Sedangkan kita mohon maaf, mungkin di mobil 1 jam, sekalipun mungkin tak tersebut nama Allah. Nah, mungkin ada yang dengar musik, ada yang ya macam-macam lah, ada yang ngelamun, ada yang ngomentarin jalan mungkin. Tetapi orang yang hatinya hidup itu mampu menyebut nama Allah sampai ribuan kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau beliau tidak pernah kurang istighfar 100 kali. Dan setiap waktu masuk masjid ada zikirnya, keluar ada zikirnya, dan seterusnya, semua adalah zikir. Dan kitab yang paling lengkap mengumpulkan zikir Rasulullah SAW adalah karya dari Imam An-Nawawi. Beliau punya kitab namanya Al-Adhkar. Ini mengumpulkan zikirnya Nabi dari tidur sampai tidur lagi. Kalau dipikir-pikir bisa ya, bisa rupanya. Subhanallah. Nah ini yang kata beliau, seorang murid fa'alaika bih, hendaknya engkau wahai muridku, fi kulli hal, dalam setiap kondisi, wa fi kulli waqtin, di setiap waktu, wa fi kulli makanin, di setiap tempat, bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan, selalu. Nah Pak Ustaz, zikir apa yang afdal saya perbanyak? Sebetulnya kalau kita membaca redaksi hadis Nabi Muhammad SAW, setiap orang itu punya kecondongan tersendiri. Ada dia kalau bersolawat kepada Nabi, hatinya itu connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang merasakan kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, cepat connectnya. Ada yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Dia lebih menikmatinya. Ada yang mungkin lebih nikmatinya tasbih, ada yang lebih menikmatinya hamdalah. Tetapi dari seluruh zikir, afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah wa nuridu an nakhtima hayatana bih. Dan kita ingin sekali menutup hidup ini dengan kalimat itu, la ilaha illallah. Semoga dari majelis ini ya nggak bisa setiap detik, ya nggak setiap detik, setiap kali ingat Allah langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Konekkan hati ini, tidak ada Tuhan yang layak dan berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh nikmat kita dari Allah, seluruh hidup kita telah diatur oleh Allah. Semuanya Allah, semua yang ada di bumi ini hanya wasilah.
Terus getarkan hati itu, Pak. Ini pesan yang pertama yang ingin beliau sampaikan. Barang siapa yang mampu memulazamahkan, artinya continue, berkesinambungan, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir la ilaha illallah, akan merasakan manisnya iman, akan merasakan manisnya, ya, akan ditampakkan nantinya rahasia-rahasia keilahiyah, ketuhanan yang itu luar biasa, yang kata para ulama, andaikan para raja itu mengetahui nikmatnya berzikir kepada Allah yang kami rasakan, niscaya mereka akan merebut kenikmatan itu walau harus dengan pedang-pedang mereka. Saking nikmatnya itu, Pak, yang tidak bisa dibahasakan. Ya, menyebutkan menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, nah ini yang kita hari ini kita akan membahas zikir dan tafakkur. Yang kedua, ini ibadah yang tidak kalah dahsyatnya mempengaruhi kebatinan kita, Pak, mempengaruhi hidup kita. Apa itu? Wal takun ayyuhal muridu mukthiran minat tafakkur. Hendaknya engkau, duhai muridku, memperbanyak daripada tafakkur. Tafakkur itu apa, Ustaz? Diambil dari kata fikr. Berfikir, mengamati, ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau di sini membaginya menjadi tiga, Pak. Nah, ini penting mungkin agar lebih tersusun, agar lebih tertata rapi. Rupanya tafakkur itu kalau dibagi ada tiga, Pak, bergantung dengan objek dan hasilnya pun berbeda-beda. Yang pertama, tafakkurun fi ajaibil qudrah wa bada'i'il mamlakatis samawiyatil wal ardiyah wa thamaratuhu al ma'rifatu billah wa thamaratuhu al ma'rifatu billah. Ini tafakkur yang pertama ini, Pak. Apa itu? Tafakkur tentang keajaiban kemampuan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini objek yang pertama, Pak. Bagaimana kita tafakkur tentang keajaiban-keajaiban penciptaan Allah. Apa hasil dari tafakkur ini? Akan meyakini, akan lebih mengenal begitu hebat dan dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh, Pak, biar apa namanya, biar lebih jelas. Saya contohnya dari Al-Quran saja. Allah mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Ini Allah yang mengajak. Tidakkah kalian, wahai hamba-hambaku, memperhatikan bagaimana dahsyatnya aku menciptakan seekor onta. Nah, ini tafakkur yang pertama. Objeknya apa, Pak? Onta. Apa yang mau ditafakkurkan dari onta? Keajaiban bagaimana Allah menciptakan onta. Saya akan sedikit ceritakan bagaimana dahsyatnya onta ini, Pak. Onta itu hewan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Arab yang tanahnya, ya, kondisi geografisnya itu padang pasir. Untuk sampai dari satu tempat ke tempat yang lain itu butuh berhari-hari di tengah padang pasir yang sangat panas. Tantangannya selain panas, tidak ada air, tidak ada rerumputan, hanya ada kaktus-kaktus yang berduri, dan butuh waktu berhari-hari. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan onta. Yang pertama, Pak, onta itu punya dua kelopak mata. Kelopak mata yang pertama seperti yang kita miliki ini, Pak, dari dagingnya. Kelopak mata yang kedua berada tepat di depan matanya. Dan uniknya, Pak, kelopak mata yang kedua itu warnanya transparan, bening. Apa faidahnya? Apa keajaibannya? Tantangan paling besar
padang pasir itu badai debu yang bisa membuat orang tidak bisa melihat sama sekali. Dan onta itu cukup menutup kelopak mata yang di bagian dalam, yang itu transparan, artinya menutup, dapat melindungi dia dari debu, tapi satu sisi tidak menghalangi dia untuk lanjut berjalan, karena dia bisa melihat. Lihat siapa yang menskemakan itu, Pak. Kenapa itu tidak dimiliki buaya misalnya, yang tinggal di air? Kenapa itu tidak dimiliki ayam misalnya? Kenapa dimiliki satu hewan yang memang diciptakan untuk hidup di padang pasir? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, onta itu sanggup tidak makan dan tidak minum 8 hari. Sanggup tidak makan dan tidak minum 8 hari. Sekali dia minum, mampu meminum 130 liter air. Sekali nyedot itu, Pak. Yang itu akan berubah menjadi lemak dan disimpan di punuknya yang beratnya bisa 40 kilo. Yang luar biasa, setiap kali onta merasakan haus, lemak itu berubah menjadi air. Siapa yang menciptakan itu? Siapa, Pak? Kebetulan tanpa ada yang merancangnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka bisa mengenali aku Allah, bagaimana Allah menciptakan onta? Yang menarik, Pak, onta itu perjalanannya di padang pasir, tidak ada rumput tumbuh di atas pasir, yang ada hanya kaktus. Dan kita tahu bagaimana ngebayangin kaktus itu bisa dikunyah, durinya yang besar, yang tajam, tetapi Allah ciptakan lidahnya onta itu berserabut, Pak, dan berlendir, sehingga membuat dia tidak akan terluka dengan duri. Pernah melihat onta lagi, saya kebetulan 10 tahun di Timur Tengah, melihat bagaimana onta itu ngunyah kaktus. Kalau kita geli rasanya, kayak sudah bakal hancur mulut. Enggak, kaktus yang hancur, mulutnya tidak hancur. Begitu dilihat lidahnya kadang-kadang menjulur keluar, penuh dengan lendir, penuh dengan serabut-serabut di lidahnya, yang membuat dia bisa dengan nikmat mengunyah kaktus itu. Pertanyaannya, siapa yang menyesuaikan itu dengan kondisi dia di padang pasir? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur yang semacam ini, yang tafakkur pada penciptaan-penciptaan Allah, akan melahirkan keyakinan bumi ini punya Tuhan, ada penciptanya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru onta, Pak. Sekarang kita coba dari yang terdekat dengan kita. Pernah buah durian misalnya dekat sini. Ini bagi orang yang mau tafakkur, Pak, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan. Saya berpikir, mungkin Bapak pun berpikir, ketika melihat durian, siapa yang meletakkan bau wangi itu? Petani. Siapa yang meletakkan rasa manis itu? Petani. Siapa yang meletakkan ada buah di dalam kulit yang sangat ketat itu, dengan bijinya, dengan vitamin C-nya, dengan segala kandungan-kandungannya? Manusia. Allah, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini banyak di podcast-podcast orang meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan apa yang ada di dalam sekitar kita, di sekitar kita, untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lihat buah mangga, kalau kita nyebutnya buah mangga kueni, kalau orang Palembang nyebutnya bem, dibuatnya untuk sambal itu, Pak. Saya cium, wanginya nikmat sekali. Pertanyaan, siapa yang nyemprotin minyak wangi itu ke situ, Pak? Sedangkan dia ada di atas pohon sana. Pohonnya besar, manisnya, asemnya, sempurna dengan segala kandungannya. Petani hanya menanam bijinya, tumbuh sendiri. Yang menyempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafakkur yang pertama. Tafakkur dalam penciptaan dan makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di bumi ataupun di langit. Di langit kita tahu
yang baru saja ditemukan oleh NASA, ya, lembaga Antartika Amerika. Planet yang sekarang terjauh yang baru ditemukan itu jaraknya dari kita 885 kecepatan cahaya tahun. 885 tahun kecepatan cahaya di bumi. Artinya berapa triliun itu. Dan itu masih langit yang pertama. Sedangkan Allah mengatakan sab'a samawat, 7 langit. Apakah ini semua kemudian membuat orang ragu bahwasanya alam semesta ini memiliki penciptanya? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tidak dalam rangka menyindir akidah lain atau keyakinan lain. Kalau membaca Al-Quran, Pak, mohon maaf ya, mungkin bahasanya sedikit agak tegas saja. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah itu tidak malu-malu untuk mengatakan saya ini Tuhan. Sedangkan konsep ketuhanan lain itu masih malu-malu. Oh, kalau saya itu Tuhan, tapi cuma bagian nyiptainnya aja. Kalau yang ngancurin Tuhan yang sana. Kalau yang merawat Tuhan yang sana. Kalau Allah enggak, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Dan memang Tuhan harus begitu. Kalau Tuhan masih malu-malu, manusia namanya, makhluk namanya. Jadi kalau baca Quran, Pak, merasakan betul Allah itu betul-betul Allah. Dan keluar kalimatnya, firman-firmannya menunjukkan ini bukan keluar dari manusia. Bayangkan, Pak, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, Allahus Somad. Seluruh alam semesta ini bergantung dengan saya. Itu namanya Tuhan. Kalau masih malu-malu, nggak usah jadi Tuhan. Oh, aku tuh mau menyelamatkan umat sehingga aku rela untuk berkorban. Nah, ngapain? Bukan Tuhan namanya. Bapak baca surat pertama misalnya, atau surat Al-Ikhlas, saya lanjutkan. Lam yalid, saya ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Selesai itu, Pak. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Konsep Tuhan yang lain, oh masih dianakkan, emaknya ini, bapaknya ini. Masih ragu, karena yang membuat Tuhan manusia. Dalam konsep agama lain, manusia yang mencoba menuhankan sehingga bingung mau ngomong terlalu berani itu kayak nggak berani. Kalau Allah nggak ada ragu-ragu. Bahkan di awal, di lembaran pertama di dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini Quran nggak ada ragunya, silahkan dicari. Di ayat di lembaran berikutnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini Quran saya yang punya, yang saya turunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu ragu, silakan kumpul seluruh alam semesta ini. Buat seperti satu surat saja, seperti di dalam Al-Quran. Itu kan ucapan yang tidak mungkin keluar dari manusia-manusia seperti kita ini. Itu yang menunjukkan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Taha, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya saja. Saya kalau baca Quran dan meresapi itu, terasa sekali ketuhanannya itu, Pak. Nggak ragu mau minta bantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Tuhan yang masih malu-malu, masih bagi-bagi tugas, ya, dia sendirinya belum selesai dengan tugasnya. Ini untuk keyakinan kita, Pak, ya. Bukan untuk kita mengejek atau apalagi mencaci maki. Ini untuk meyakinkan kita. Dan ini hasil dari tafakkur di dalam keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kita ini, Pak, bagaimana proses penciptaan? Kebetulan ketika orang rumah saya, istri saya sedang hamil, saya ikuti betul proses per 2 bulan, kan harus bukan harus ya, kita ikut USG. Datang 2 bulan yang pertama, oh Pak, ini sedang pembentukan jantungnya.
Siapa yang memproses itu, Pak? Saya mah tidur saya bapaknya ini tidur, ibunya pun tidur. Nanti datang lagi setelah 2 bulan, alhamdulillah Ustadz jantungnya sudah ada, ini sudah ada tulangnya, oh ini sudah ada ininya. Datang lagi 2 bulan, oh alhamdulillah Ustadz ini, alhamdulillah sudah ada bentuk matanya dan jenis kelaminnya sudah kelihatan. Siapa yang proses di dalam perut itu, Pak? Dokter nggak tahu, saya nggak tahu, saya tidur, istri tidur. Tahu-tahu begitu keluarlah orang-orang semacam kita ini, Pak, yang sempurna, punya perasaan, punya mata, punya telinga, punya rambut, dengan posisi yang sempurna. Apakah ini semua kebetulan? Ada Allah yang memperhatikan kita, Pak. Bahkan dahsyat daripada itu, Pak, kita ini kalau masuk ke dalam air, saya yakin gak sanggup 5 menit, Pak, tanpa nafas. Tapi tahukah kita di dalam rahim ibu kita dengan air ketuban 9 bulan kita bisa hidup. Siapa yang bisa memberikan kehidupan itu, Pak? 9 bulan Bapak di dalam air, di dalam ketuban ibu, kok nggak nyenggrok gitu loh, Pak? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu keluar, ada yang punya gigi begitu keluar, Pak? Nggak ada. Ngeri juga kalau keluar langsung Bapak punya gigi. Nggak ada, Pak ya? Saya pastikan nggak ada yang di sini. Dokter berkata sama saya, Pak, 6 bulan pertama jangan dikasih apa-apa, Pak ya. Cukup air ASI saja. Nanti kalau sudah 6 bulan, begitu 6 bulan, kata dokternya, boleh Pak kalau mau ditambah asupan. Subhanallah, begitu seorang manusia, kita bayi, sudah saatnya memakan yang sudah bertekstur, Allah tumbuhkan gigi, Pak, di timing yang tepat. Kenapa nggak tumbuh dari awal? Saya bayangkan kalau bayi itu punya gigi dari awal, mohon maaf, Pak, ibu itu sakitnya luar biasa. Mungkin yang punya istri nyusui di bayi yang pertama, mohon maaf ya, Pak ya, sampai kapalan, saking sakitnya itu, Pak. Saya nggak kebayang kalau bayi keluar punya gigi. Tapi Allah Maha tahu, Pak. Allah Maha tahu. Jangan keluar gigi dulu. Begitu keluar pun bukan yang taring. Kenapa? Karena bayi di umur 6 bulan belum boleh mengkonsumsi daging. Masih pisang, masih bubur. Begitu sudah 1,5 tahun, dokter ngasih tahu, Pak kalau mau dikasih daging coba-coba boleh, silakan. Allah tumbuhkan taringnya. Siapa yang mengatur timing yang tepat di waktu yang tepat? Saat butuh tumbuh gigi, saat butuh tumbuh gigi yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu luar biasa, Pak. Bagaimana Allah tunjukkan dalam setiap sisi kita, di sekitar, bahkan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tambah yakin itu, Pak. Ini namanya ibadah tafakkur. Ibadah yang semacam inilah yang sebetulnya berdampak pada kebatinan yang luar biasa. Kalau sholat misalnya, sholat tapi kosong, kemudian baca Quran tapi dia nggak ngerti makna, nggak pernah ditafakurkan, tidak akan merasakan hal-hal semacam ini. Ini ibadah yang luar biasa. Yang kedua, tafakur yang pertama tadi tentang penciptaan, keajaiban kuasa Allah dalam penciptaan. Yang kedua, tafakkurun fil ala'i wan ni'am. Tafakkur di nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur di nikmat Allah akan melahirkan kecintaan kepada Allah. Tafakkur tadi di penciptaan Allah akan melahirkan keyakinan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kuasa Allah. Tapi kalau tafakkur di nikmat akan melahirkan cinta kepada Allah. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya mungkin, Pak ya, kalau kita punya waktu sejenak duduk mikir perjalanan hidup ini. Oh ya Allah, nikmatnya. Saya ini orang kampung, Ustaz. Orang tua saya ya seadanya aja. Mulai saya merantau ke sini, Ustaz, merantau sini, kerja ini, kerja ini. Alhamdulillah, Ustaz. Sekarang bisa punya rumah, punya ini. Dibayangkan, ditafakurkan perjalanan dia, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah ke rumah sakit itu, Pak, baru tahu kita nikmatnya sehat ini luar biasa.
Datang aja ke rumah sakit melihat orang meronta-ronta sakit, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau kita sering bertafakkur pada nikmat yang Allah berikan, akan lahir rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir rasa cinta. Apa saja Pak nikmat? Nikmat bernafas, nikmat punya keluarga, nikmat bisa sholat. Ya, Bapak bisa bermajelis semacam ini Pak, duduk sampai setengah jam. Ini nikmat luar biasa Pak. Berapa banyak orang nggak sanggup duduk seperti kita ini. Berapa banyak orang nggak sanggup datang ke masjid, padahal badan sehat, kendaraan punya, rumah sebelah masjid. Berapa banyak? Tapi kita dikasih izin sama Allah untuk sholat, untuk wudu, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu nikmat yang luar biasa. Bahkan Nabi tidak tanggung-tanggung mengatakan majlis ilmu raudhatun min riyadil jinan, taman surganya Allah. Maka beruntunglah orang yang merasakan ketenangan, kenikmatan bermajlis ilmu. Ini tempat yang paling nikmat di bumi ini Pak. Ilmu semuanya pahala, malaikat mendoakan, ilmunya dapat, dan lain sebagainya. Kalau kita ingat yang semacam itu, akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa tafakkurun fid dunya wal akhirah wa ahwalil khalqi fihima wa faidatuhu al-i'radu 'anid dunya wal iqbalu 'ala al-ukhra. Kata beliau yang ketiga adalah bertafakkur dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh manusia. Maksudnya gimana? Kadang-kadang Pak ya, saya kalau lagi pulang kampung, tengok kanan, saf pertama, saf ke kiri, saya nanya, Pak, Junet kemana? Udah ninggal Ustaz. Oh ya Allah. Mungkin Bapak kalau pulang kampung, orang yang dulu kita masih kecil ada, sudah nggak ada semua itu Pak. Rata-rata di saf pertama yang dulu bapak-bapak, kakek-kakek. Apa tegurannya untuk kita Pak? Apa tegurannya? Hidup ini rupanya akan berakhir. Saya pernah datang suatu hari di acara Disnatalis. Disnatalis itu ya semacam ulang tahun kampus di Universitas UIN Palembang. Di duduk pertama itu Pak, mantan rektor sepanjang zaman yang masih hidup. Mantan, saya duduk paling belakang sebagai dosen muda. Saya lihat, mohon maaf Pak ya, ini sebagai iktibar, sebagai mengambil. Dulu gagahnya luar biasa itu Pak. Rektor datang sudah tua, sudah, ya Allah. Sedangkan saya ini kan masih punya ambisi nih Pak, saya pengen jadi rektor. Tapi seketika melihat bapak-bapak yang sudah 80, kursi beda, mantan rektor, gagah sekali dulunya Pak. Buka pintu aja dibukain orang. Sekarang nggak ada arti lagi itu Pak. Dalam artian sampai mengejar dunia yang sampai harus, pada akhirnya selesai semua. Makanya lihat ya, kalau lihat Agustusan nanti itu Pak, ya mantan-mantan presiden, wakil presiden datang, Pak Tris Sutrisno, gagahnya kayak apa itu dulu. Ya, sekarang sudah tua kurus. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Orang yang kami tambah umurnya, kami kurangkan, kami balikkan lagi seperti anak kecil, lemah lagi. Dulu padahal gagahnya luar biasa, bintang Pak. Luar biasa. Makanya ada satu nasihat yang luar biasa saya dapati akhir-akhir ini, sebetulnya biasa tetapi sangat mengena. Nasihat itu berbunyi, sejauh apapun perjalanan kita mengejar dunia ini, garis finishnya tetaplah sama, kematian. Sekali lagi Pak, sejauh apapun perjalanan kita ini mengejar dunia, garis finishnya adalah kematian. Ada yang merantau ke sana, ada yang sampai ke luar negeri, ada yang merantau ke Jawa, bolak-balik sini, usaha ini, ternak ayam, pindah lagi, kerja di pegawai, macam-macam. Garis finishnya sama Pak, adalah semoga saat kita sampai pada garis finish itu, kita dalam kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Tafakkur dalam kehidupan manusia yang begini, melihat hidup ini akan melahirkan kontrol untuk tidak terlalu ambisi mengejar dunia, yang sampai ninggalin sholat, sampai bermusuhan sama kakak adik hanya berbagi warisan, sampai akhirnya zalim sama orang, harus persidangan sampai nuntut bapak ibunya di persidangan demi dunia itu. Padahal semua itu akan berakhir dan garis finish kita semua sama, adalah kematian. 3 tafakkur ini Pak. Jadi yang pertama zikir dengan lisan dan hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh diselingi dengan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Pokoknya zikir Pak, lisan. Saya bahkan menganjurkan kalau bisa beli tasbih digital enggak apa-apa, karena kita ini orang lalai yang butuh diingatkan. Kadang-kadang saya sendiri kalau bawa mobil misalkan, kalau ada tasbih di jempol saya, lalai kita, mungkin sudah setengah jam, ada tasbih minimal Allahumma sholli ala Allahumma sholli Allah, lupa lagi Pak itu. Nah, ingat lagi Allah. Ya, kalau hati kita sudah hidup, sudah ingat Allah, nggak butuh lagi yang begitu. Tapi orang-orang lalai semacam kita ini butuh media-media seperti kita butuh media saat bangunkan subuh. Kalau sudah biasa bangun subuh, nggak butuh lagi tuh alarm. Kadang sudah bangun sebelum alarm bunyi. Nah, bagi yang lalai saya sarankan kalau memang, dan itu bukan bid'ah Pak, itu hanya media saja untuk menjadi pengingat kita agar ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir. Yang kedua, ibadah yang luar biasa adalah tafakkur. Tafakkur dengan penciptaan Allah. Ada 3 tadi, dan ini akan melahirkan ma'rifatullah. Tafakkur dalam kenikmatan yang Allah berikan akan melahirkan cinta pada Allah. Tafakkur yang ketiga, tafakkur terhadap jalan kehidupan, dinamika kehidupan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukses, ada yang turun, dan seterusnya. Ada yang sakit, ada yang sehat. Itu akan melahirkan ketidakambisiusan mencari dunia yang sampai meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.